Hi sixth graders, how are you today? Hopefully today all of you are fine, happy and also healthy. Oke, setelah minggu kemarin kita belajar tentang vocabulary things at school, minggu ini kita akan belajar tentang modal verbs. Lebih spesifiknya ke can, could, may, dan might. Oke, modal verbs itu apa ya? Siapa yang tahu? Kita lihat di slide berikutnya yuk. Nah, modal auxiliary verbs itu merupakan kata kerja bantu yang memberi arti tambahan pada main verbs dalam kalimat. Verbs itu kata kerja, jadi ini modal verbs itu membantu kata kerja memberi arti tambahan. Nah, fungsinya lihat untuk mengekspresikan willingness, kemauan atau ability, kemampuan, necessity, kebutuhan, dan juga possibility atau kemungkinan. Modal auxiliary ini ada banyak ya, ada shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare, dan use. Tetapi hari ini kita cuma akan bahas 4 bagian saja, yaitu can, could, may, and might. Oke, kita langsung ke part yang selanjutnya. Ada can. Can artinya bisa atau dapat. Fungsinya yang pertama adalah showing ability atau menunjukkan kemampuan. Kamu bisa apa, aku bisa apa. Nah, kita lihat di contohnya ya. I can play basketball. Aku bisa bermain basket. Lalu ada he can play football. Dia dapat bermain sepak bola. Lalu yang kedua ada asking for permissions atau meminta izin, tapi yang non formal, biasanya ke teman yang seumuran, ke teman sekelas, atau ke adik kelas gitu juga bisa. Contohnya, can I borrow your pen? Bisakah aku meminjam pulpenmu? Atau can you lend me your pencil? Bisakah kamu meminjamiku pensil? Ini ya. Nah, responnya kalian bisa merespon dengan okay atau of course, sure. Atau jika kalian mau menolak, bisa ya, boleh kalau mau menolak. Kalian bisa gunakan sorry, I'm using it myself. Oke, next ada could. Could ini artinya bisa atau dapat, sama seperti can. Tetapi ini adalah bentuk past tense dari can. Past tense itu apa? Past tense itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau atau yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Oke, contohnya yang pertama, showing ability in the past, menunjukkan kemampuan di masa lampau. Misalnya, I could do the math test when I was in elementary school. Aku bisa mengerjakan soal matematika itu ketika aku di SD. Sekarang aku sudah tidak SD ya, sudah SMP atau SMA. Nah, jadi itu kemampuan di masa lampau, pakainya could. Yang kedua ada last year we could go picnic easily. Tahun lalu kita bisa pergi piknik dengan mudah. Tahun lalu berarti sudah dilewati. Nah, fungsi yang kedua asking for permission politely. Meminta izin dengan sopan, biasanya untuk tamu atau orang yang lebih tua atau orang yang baru kita kenal. Contohnya, could you please turn off the fan? Bisakah kamu mematikan kipasnya? Atau bisa juga, contoh yang kedua, could you please close the door? Bisakah kamu menutup pintunya? Nah, responnya sama ya. Kalau kalian bersedia, kalian bisa pakai okay, of course, sure, atau jika kalian mau menolak, kalian bisa say sorry dulu di depan. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada may yang berarti boleh atau diizinkan. Fungsinya yang pertama, nih asking for permission, meminta izin secara sopan. May I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpen Anda? Atau may I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Nah, responnya sama seperti yang lain ya. Bisa memakai okay, of course, sure, atau sorry, I'm using it myself. Terus apa bedanya dengan could? Could tadi ya. Apa bedanya dengan could? Sama-sama sopan.
Nah, urutannya begini. Jika ke teman sebaya, kalian pakai can. Oke, can I borrow your pen? Nah, kalau kalian bertemu mungkin dengan gurumu bisa pakai may. Nah, may I borrow your pen? Gitu. Atau jika kalian bertemu dengan orang yang baru, kalian pakainya could I borrow your pen? Gitu. Jadi urutannya can dulu untuk teman sebaya, lalu may, lalu yang paling sopan adalah memakai could. Could you please turn off the lamp? Seperti itu. Oke, kita kembali ke may. Yang kedua ada showing possibility atau menunjukkan kemungkinan. Contohnya kita lihat, you may be late today. Kamu mungkin terlambat hari ini. Sorry ya, ini misalnya ada salah ketik. You may be late today. Kamu mungkin terlambat hari ini. Atau yang kedua, she may come here today. Dia mungkin datang ke sini hari ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke might. Benar. Nah, might adalah bentuk past tense dari may. Bisa juga untuk menyatakan kemungkinan yang mungkin tidak akan terjadi, ya. Contohnya, the teacher might come, but it's not sure at all. Gurunya mungkin datang, tapi belum pasti. Gitu. Kalian pakai yang might. Mungkin dia datang, tapi itu tidak pasti. Kemungkinan malah tidak datang. Seperti itu. Yang kedua, I might not go with you tonight. Sepertinya aku tidak bisa pergi denganmu malam ini. Oke, kalian pakai might karena mungkin tidak terjadi. Oke, seperti itu. Ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas boleh bertanya ya, nanti lewat WA ya. Oke. Lalu yang terakhir di sini ada exercise, ada 10 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian jawabnya dengan menggunakan could, can, may, atau might. Kalian isi titik-titiknya dengan can, could, may, atau might. Ditulis lengkap dengan soalnya, lalu jawabannya kalian beri garis bawah. Setelah itu, setelah kalian mengerjakan 1-10, kalian fotokan jawabannya, lalu silakan kirimkan fotonya ke nomor WA Miss Wana. Oke? Cukup sekian untuk hari ini. Semoga semua mengerti. Kalau ada yang tidak jelas, boleh bertanya ya. Oke guys, stay safe, stay healthy, sering-sering cuci tangan, dan minum vitamin, minum dan makan makanan yang bergizi. Oke, see you next week. Bye-bye.